Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjabarkan mengenai kegiatan inti dalam proses pembelajaran kegiatan belajar 2 modul 4. Kegiatan inti merupakan proses mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif mencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat. Dalam proses pembelajaran, kegiatan inti dikelompokkan dalam 3 bentuk kegiatan, yaitu 1. Pembelajaran secara klasikal, yang kedua pembelajaran secara berkelompok, yang ketiga pembelajaran secara perseorangan. Pembelajaran secara klasikal merupakan pembelajaran yang menekankan pada kegiatan pemberian materi atau informasi kepada siswa melalui metode ceramah dan tanya jawab. Di sini ada beberapa prinsip dalam pembelajaran klasikal, yaitu yang pertama sistematis, yang kedua perhatian dan aktivitas, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat latihan dan penugasan. Yang pertama yaitu prinsip yang sistematis, yaitu prinsip yang berorientasi pada tujuan. Dan yang kedua perhatian dan aktivitas. Di sini guru diharuskan untuk bisa membangkitkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran, memotivasi dan memberi stimulus dalam pembelajaran sehingga siswa merespon dengan baik dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar dan salah satu cara siswa memperoleh informasi dari guru. Manfaat dari media pembelajaran adalah menciptakan kualitas pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Prinsip yang keempat yaitu latihan dan penugasan. Manfaat dari pemberian latihan dan tugas adalah hasil pembelajaran akan lebih lama membekas dalam ingatan siswa, memberikan sikap disiplin, mandiri, dan giat belajar. Pembelajaran klasikal dibagi dalam 2 tahap, yaitu 1. Presentasi. Di sini guru akan memberikan materi dalam bentuk ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai permasalahan yang dibahas dalam materi tersebut. Yang kedua, asosiasi dan ilustrasi. Guru akan memberikan sebuah contoh atau ilustrasi mengenai materi yang diberikan sehingga siswa bisa dengan mudah menganalisa atau memperdalam materi dengan contoh yang diberikan oleh guru. Bentuk kegiatan inti yang kedua yaitu pembelajaran berkelompok. Di sini pembelajaran berkelompok disebut juga pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana mengajarkan kepada siswa untuk bersikap logis, kritis, dan kooperatif. Adapun manfaat dari pembelajaran berkelompok yaitu siswa mampu berpikir secara logis, kritis, dan kooperatif. Yang kedua, siswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, bermusyawarah, dan berinteraksi dalam kelompok. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran berkelompok, yaitu pertama diskusi, yang kedua kerja kelompok, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat inquiry, yang kelima discovery, yang keenam simulasi, dan yang ketujuh observasi. Dalam proses pembelajaran secara kelompok memerlukan waktu yang relatif lama dikarenakan siswa terlebih dahulu harus melakukan pembentukan kelompok, kemudian menentukan masalahnya, kemudian bekerja sama dalam mencari informasi mengenai masalah tersebut, pemecahan masalah, dan yang terakhir mereka harus melakukan presentasi atas hasil dari diskusi ataupun kerja kelompok yang siswa lakukan.
Prinsip-prinsip dalam pembelajaran berkelompok yaitu satu, adanya topik dan permasalahan. Di sini guru akan memberikan sebuah topik atau sebuah masalah yang harus dipecahkan dalam setiap kelompok sehingga siswa akan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Prinsip yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Di sini guru akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 siswa berdasarkan kesenangan berkawan, kemampuan, dan minat. Dalam kelompok tersebut akan ditentukan pula ketua kelompok, penulis atau sekretaris, anggota kelompok. Yang ketiga yaitu kerjasama. Setelah dibentuk sebuah kelompok, maka diharapkan siswa bisa bekerja sama dalam menentukan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam kerjasama ini, siswa diharapkan memiliki rasa solidaritas, rasa toleransi, dan tanggung jawab terhadap kelompok dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat yaitu perhatian. Di sini guru diharuskan memberikan perhatian pada setiap kelompok sehingga dapat membangkitkan perhatian dan keterlibatan siswa dalam kelompok. Namun perlu diperhatikan bahwasanya di sini guru harus tetap mengarahkan secara individu dalam kelompok tersebut sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam kelompok bisa segera teratasi. Yang kelima yaitu motivasi. Di sini guru akan memberikan motivasi dan bimbingan terhadap siswa secara individu dalam kelompok sehingga suasana belajar akan menjadi kondusif, menyenangkan, dan efektif. Yang keenam, sumber belajar dan aktivitas. Sumber belajar di sini sangat diperlukan sekali untuk siswa memecahkan masalah. Sumber belajar bisa diperoleh dari buku, media elektronik, online, ataupun internet. Yang ketujuh, latihan dan tugas. Setelah siswa melakukan serangkaian tugas kelompok, guru akan memberikan latihan sebagai penguatan atas hasil yang diperoleh oleh siswa. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berkelompok, yaitu satu, merumuskan masalah. Di sini siswa akan merumuskan masalah berdasarkan topik dan pembahasan dan tujuan pembelajaran. Kemudian perumusan masalah dilakukan oleh siswa dengan di bawah bimbingan dari guru. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah. Siswa akan mengidentifikasi masalah dan submasalah berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, menganalisis masalah. Siswa akan melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang telah diberikan. Setelah melakukan tanya jawab, maka siswa akan menyusun sebuah laporan berdasarkan dari hasil pengamatan atau dari hasil bertanya jawab dan berdiskusi dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu presentasi. Siswa akan melakukan presentasi atas hasil yang telah dicapai atau hasil yang telah diperoleh dalam kerja kelompok tersebut. Bentuk kegiatan yang ketiga yaitu pembelajaran perseorangan. Tujuan dari pembelajaran perseorangan yaitu menampung kegiatan pengayaan dan perbaikan. Pengayaan atau enrichment dilakukan kepada siswa yang memiliki prestasi atau kemampuan lebih dibandingkan dengan siswa lain. Sedangkan perbaikan atau remedial diberikan kepada siswa yang kurang berhasil atau prestasi di bawah teman sekelas. Dalam pembelajaran perseorangan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu satu, menjelaskan secara singkat tentang materi. Guru akan memberikan materi yang dirasa kurang kepada siswa sehingga siswa dapat bertanya secara langsung kepada guru. Yang kedua yaitu memberikan lembar kerja. Setelah guru memberikan materi yang dirasa kurang kepada siswa, maka guru akan memberikan lembar kerja kepada siswa sebagai pendalaman terhadap materi tersebut. Yang ketiga, memantau kegiatan.
Guru akan memantau kegiatan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan lembar kerja, sehingga siswa dapat bertanya kepada guru di mana letak kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Yang terakhir yaitu menilai. Setelah melakukan beberapa langkah, guru akan menilai hasil kerja siswa. Di sini akan terlihat bahwa siswa tersebut berhasil atau tidak dalam melakukan remedial, ataupun dalam pengayaan siswa tersebut mampu atau tidak dalam menyelesaikan materi tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.